Dia nggak pelit sih kalau untuk ilmu, karena dia suka berbagi. Malah sering gue dengar cerita, dia ngasih materi itu dengan biaya dia sendiri. Transport ke daerah dari Jakarta pakai biaya sendiri. Ya kalau di sana mungkin akomodasi dibantu sama teman-teman yang ngadain kegiatan ya. Rata-rata dia transport atas biaya dia sendiri untuk keluar. Berarti kan dia nggak pelit. Dia bisa bagi ilmunya, sedangkan untuk ke tempat dia mau ngasih materi, dia biasanya pakai tiket dia sendiri yang gue tahu. Kita berdua itu dijulukin sama teman-teman Tom and Jerry karena kita tidak pernah akur, selalu ribut gitu, selalu berdebat. Kadang-kadang perdebatan kita benar-benar marah gitu, sampai sama-sama marah. Tapi ya begitu, dengan Jajo itu gampang cairnya gitu. Jadi kita marah benar-benar marah, saya baik-baikinnya gampang gitu. Memang sama dia tuh nggak pernah cocok gitu. Tapi daripada marah mendingan jadi lucu-lucuan gitu. Jadi ini kita jadi apa ya? Jadi bahan humor gitu. Supaya nggak masuk ke hati gitu. Jajo ini juga apa yang kita ini seperti saingan gitu. Bersahabat tapi saingan. Saya arung jeram, dia juga nggak mau kalah gitu. Ya cuman ya saya lebih dulu, jadi dia nggak mungkin bisa bisa melebihi saya gitu ya. Terus para layang, terakhir kita para layang. Kita sudah umur 60-an baru mulai para layang. Terus dia nggak mau kalah. dia latihan para layang tapi diam-diam. Dia latihan apapun juga yang mau ngejar saya, dia diam-diam. Kenapa? Karena dia maunya udah bisa baru dia tampil gitu. Kalau masih belum bisa pasti dia akan dibully terus sama saya. Jadi gitu. Jadi dia tahu benar itu. Nah, kayak juga begitu, dia latihan kayak, padahal saya di Citarik punya banyak kayak. Dia mau pinjam silahkan, dia sahabat saya kok gitu ya. Tapi dia nggak mau belajar sama saya gitu. Dia maunya belajar sama orang lain gitu. Bahkan belajar dari anak buah saya. Dia lebih suka belajar dari anak buah saya daripada sama saya. Itu Jajo. Dia pernah belajar kayak di Jawa Tengah. Ngumpet-ngumpet, diam-diam dia belajar. Terus difoto sama anak-anak guide-guide Jawa Tengah dikirim ke saya. Terus saya bilang, Jo, ngapain sih belajar diam-diam gitu? Ini aja, belajar di sini aja, di Arus Liar, di Citarik. Gue punya banyak kayak gitu. Dia takut, dia nggak berani, karena takut dijailin lah, kayak gitu. Allahu Akbar, Ya beliau di sini ya udah kayak santri kan, udah kayak santri, kesehariannya ya cuma ini aja, ngikutin kegiatan santri dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Bahkan ya bangun jam 2, jam 3 malam tuh bangun gitu untuk salat malam gitu. Ya kalau misalnya dia kadang ya dia telat gitu kan, dia telat bangun gitu kan. Ya itu ya dihukum juga gitu, ya sama seperti santri yang lain gitu. Jadi emang nggak ada bedanya gitu. Ya semuanya kesehariannya udah dilakuin udah sama seperti santri kan. Kadang-kadang ya ini juga saya tanya juga kan, ngapain aja mas di sana mas? Ya belajar Quran sih gue di sana gitu. Terus gimana rasanya, betah nggak di sana? Gue sih betah di sini kan. Waktu pas dia sampai pulang pun juga dia sempat ini lagi kan, nanya lagi gitu kan, Daus nih untuk operasionalnya gimana nih? Kan gue kan tidur di sini, makan di sini, terus kadang nyuci baju juga dicuciin sama santri segala, terus biayanya gimana? Ya saya bilang, mas kalau masalah biaya kan saya udah jelasin. Mas Jajo lihat sendiri aja deh dulu deh di sini gimana ininya. Ya udah beliau jalanin. Ya saya bilang sama dia. Jadi kalau Mas Jajo mau transaksi itu jual belinya transaksinya bukan sama kami, transaksinya sama Allah aja gitu, sama Tuhan aja gitu. Jadi ya
Mas Jaja udah nyaksin sendiri di pondok butuhnya apa, santri butuhnya apa, ya itu Mas Jaja pikirkan aja sendiri kan. Ya udah deh nanti gue pikirin deh kan. Ya itu sampai beliau pulang ya sempet ngontak saya lagi kan. Dos, ini gue mau ngasih ini ya buat santri di pondok. Ngasih apa mas? Ngasih Quran nih, gue ada 1 kardus nih. Udah gue beliin nanti gue ini ya, gue kirim ke Solo ya. Ya udah nggak apa-apa ya, nanti kapan ininya kabarin aja gitu, kapan udah dikirimnya gitu. Ya saya sama Mas Jaja bilang gitu aja gitu. Jadi transaksinya emang semuanya di kami emang nggak ada transaksi berapa-berapanya gitu. Jadi ya terserah aja mau sedekah apapun ya kami terima gitu. Di pondok ini kan juga sering dipakai buat ruqyah. Ruqyah itu pengobatan tibu nabawi ala nabi kan. Ya kita ruqyah itu seperti kalau bahasa ininya, bahasa Indonesianya artinya ya jampi-jampi, tapi jampi-jampinya semua pakai Quran kan. Kita sering ngobatin pasien-pasien di sini untuk kita ruqyah gitu. Kadang-kadang ya emang jinnya ya keluar dari orang itu gitu, keluar tapi kadang-kadang nggak mau pergi juga kan. Saya mau di sini aja, jinnya bilang gitu. Lah mau ngapain di sini? Saya mau belajar ngaji juga ya. Jadi ya kadang ya jinnya ya ada lah di ruangan ini gitu. Lah Mas Jaja ini pernah cerita ke saya gitu. Wah gila nih, gue tidur sendirian gitu. Terus di sini gue sering ngalamin hal-hal aneh aja Daus gitu. Lah kenapa mas gitu? Iya kadang lampu hidup mati sendiri. Gitu. Terus kadang pintu kamar mandi kebuka sendiri. Dan yang gue sebel banget tuh kalau lagi gue tidur, di sini kan dingin banget nih. Itu pintu kamar kebuka kan dingin banget, anginnya masuk ke kamar gitu. Ya, ya udahlah, dinikmatin aja lah. Iya dinikmatin, tapi gue kadang-kadang gue serem juga. Jadi kadang-kadang gue ngajak santri lah tidur di kamar gitu, berdua. Jadi kadang-kadang gue misalnya santri lagi nggak ada, wah gue ke ruang tengah aja deh, ke ruang belajar aja deh gitu. Gue tidur di sana kayaknya lebih aman gitu. Tapi ya di luar kan gue nggak bisa geret-geret kasur juga gitu. Nanti geret-geret kasur gue diomelin gitu. Tapi ya gue tidur di ruang tengah itu jadi kedinginan juga, pakai sarung gitu ya udah kedinginan gitu. Ya udah gue bilang, ya lu gimana sih mas? Biasa masuk hutan, masuk gunung, masuk gua, masa tidur di sini sendirian aja nggak berani kan? Ah bukan masalah kayak gitunya Daus. Lu belum ngerasain aja lo di sini digituin. Saya cuma ketawa aja kan. Saya juga udah tahu sebenarnya kalau di situ emang sering kayak gitu. Tapi ya biarin aja biar buat pengalamannya Mas Jaja aja kayak gitu.